badminton lovers. Tim bulu tangkis Indonesia menutup kiprah di Sudirman Cup 2025 dengan raihan medali perunggu. Ada harapan keberlanjutan dari sinar para pemain muda meski belum maksimal. Hasil tampil hingga semifinal di Sudirman Cup 2025 sudah menjadi peningkatan bagi Indonesia jika melihat prestasi-prestasi sebelumnya. Sebab kebuntuan sempat dialami tim Merah Putih dengan terhenti di babak perempat final dalam dua edisi sebelumnya pada 2020 yang digelar pada 2021 dan pada 2023. Memang jika ukurannya adalah peringkat tim, Indonesia sejatinya diekspektasikan tampil lebih baik karena menjadi unggulan kedua. Hanya saja kekalahan dalam laga alot kontra jagoan bergu lainnya, Korea Selatan, mengakhiri langkah Jonathan Christie dan kawan-kawan lebih cepat. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI Eng Hian tidak menampik anggapan bahwa hasil yang didapat belum sesuai harapan. Meski demikian, pria yang akrab disapa Koh Didi tersebut mengambil sisi positif bahwa ada regenerasi yang berjalan dengan baik. Tidak selalu pemain senior yang diturunkan, tapi kami berusaha mengkombinasikan antara junior dengan senior, kata Eng Hian melalui keterangan tertulis dari PBSI. Penampilan para pelapis ini hasilnya tidak jelek. Malah boleh dibilang seperti Alwi dan Ubed diberikan kepercayaan menghasilkan yang terbaik. Penampilan Putri Kusuma Wardani juga menurut kami bukan yang jenjangnya terlalu jauh melawan tunggal putri nomor 1 dunia dan peraih medali emas Olimpiade. Setelah ini kami harus melakukan evaluasi program apa yang harus disegerakan dilaksanakan agar level pemain-pemain ini bisa terus meningkat. Indonesia membawa sejumlah pemain muda. Di tunggal putra, selain Jonathan Christie yang berusia 27 tahun, ada dua pemain muda yang mendampinginya, Alwi Farhan 19 tahun dan Muhammad Zaki Ubaidillah 17 tahun yang masih remaja. Alwi dan Ubed sapaan akrab dari Ubaidillah tampil tidak mengecewakan karena selalu menyumbang poin setiap kali diturunkan. Alwi bahkan membuat kejutan dengan mengalahkan pemain top Anders Antonsen di babak perempat final. Saat mentas di semifinal, dia juga membantu Indonesia menyamakan kedudukan. Sedangkan di tunggal putri, Putri Kusuma Wardani menjawab kepercayaan dengan baik untuk tampil sebagai pemain utama menggantikan Gregoria Mariska Tunjung yang cedera. Pemain yang sedang mendekati ranking 10 besar dunia itu meraih kemenangan-kemenangan meyakinkan, termasuk yang pertama atas jawara Thailand, Pornpawichachuong. Hanya saja di semifinal, Putri KW belum bisa mengatasi kedikdayaan Ratu Bulu Tangkis yang juga rivalnya sejak junior, An Seong, yang sedang sulit-sulitnya untuk dikalahkan. Di Sudirman Cup ini, Indonesia juga melihat pergeseran kekuatan di ganda putra. Muhammad Sohibul Fikri, Daniel Martin, dan Bagas Maulana tampil apik saat senior mereka Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto jarang dimainkan. Pun saat cederanya Daniel, Fikri dan Bagas apik dalam reuni hingga memperpanjang asa merah putih di semifinal dengan mengalahkan duet yang sedang on fire Kim Won Ho dan Seo Seung Jae. Catatan Eng Hian tertuju pada ganda putri dan ganda campuran, di mana Indonesia masih kesulitan untuk unjuk gigi di kelas turnamen atas. Di ganda campuran, harapan sebenarnya sempat ada. Dengan lesatan pasangan baru Jafar Hidayatullah dan Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu, di mana dipasangkan pertengahan tahun lalu, penampilan Jafar dan Felisa meningkat hingga menjadi satu dari dua wakil Indonesia yang meraih medali di kejuaraan Asia 2025. Duet racikan mantan pelatih Pelatnas Heri Iman Pierre Ngadi bahkan menjadi ganda campuran aktif dengan ranking tertinggi di Indonesia setelah bertengger di urutan 20 dunia. Hanya saja PBSI lebih memilih membawa pemain-pemain senior, meski sebagian diantaranya adalah kombinasi baru. Apes, keputusan itu tidak berbuah baik. Rapor Indonesia kali ini paling memprihatinkan di ganda campuran dengan hanya 1 kemenangan atas Inggris dari 5 pertandingan. Di ganda putra untuk regenerasi setelah Fajar Rian, saya melihat 2 pasangan sudah siap untuk melapisi Fajar Rian, terang Eng Hian. Tinggal nanti di bawahnya, ini yang menjadi PR. Ini yang menjadi PR kami agar segera mengejar jarak ke atas. Saya cukup percaya diri potensi ganda putra cukup baik. Tinggal bagaimana menata programnya, baik program latihan maupun program turnamen. Untuk ganda putri, ini yang masih harus kerja keras. Untuk level Super 500 ke atas, di sektor ini belum punya andalan lagi. Ini yang harus dikuatkan dan ditingkatkan programnya atau mencari formula baru. Di ganda campuran memang kita tahu bersama hasilnya selama di Sudirman Cup belum maksimal. Hampir sama dengan ganda putri,
Mereka harus meningkatkan level permainan, ini harus dibenahi bersama. Secara penampilan saya sangat mengapresiasi dengan perjuangan tim karena kita semua tahu pemain elit kami tidak semua bisa bergabung. Bila Anthony Sinisuka Ginting, Gregoria Mariska Tunjung, dan Leo Roli Karnando ada, pasti kekuatan kami berbeda. Tapi dari sini kami bisa mengambil sisi positifnya, yaitu kami bisa memberikan kesempatan kepada pemain-pemain pelapis dan mereka menjawabnya dengan penampilan luar biasa. Di Piala Sudirman 2 tahun ke depan, saya harap pemain-pemain muda inilah yang akan membawa pulang piala ke Indonesia. Saya bangga dengan tim ini, dan mari semangat yang ditunjukkan terus dipertahankan dan tidak boleh padam. Pungkasnya,